Dan dia pun disiksa lagi dengan cara membakar kaki Furuta dan memasukkan botol besar ke belakangnya Furuta sampai membuat belakangnya Furuta itu mengalami pendarahan yang hebat. Hai Sobat Mampius, selamat datang di channel yang bikin Mampius. Nah guys, kali ini aku akan nyeritain sebuah kisah yang sangat tragis. Kisah ini dialami oleh seorang gadis yang sangat cantik. Dia orang Jepang, namun ternyata paras cantik yang dimilikinya malah membawa musibah. Setelah ia menolak cinta dari seorang pria, yang kebetulan pria tersebut adalah salah satu anggota dari geng Yakuza. Ya guys, karena ia menolak cinta dari pria ini, maka ia pun disiksa oleh salah satu geng Yakuza tersebut. Dan disiksa itu nggak cuma sekali dua kali doang atau sehari dua hari doang, tapi disiksa sampai 40 hari guys. Bisa bayangin gak sih betapa gilanya? Mulai dari digilir rame-rame kayak piala bergilir tuh, sampai dibakar hidup-hidup guys. Terus masih banyak lagi siksaan-siksaan yang ia alami. Tapi sabar ya guys, kalau misalnya aku kasih seru-serunya di awal semua, klimaksnya di awal semua, entar pas belakang-belakangnya udah gak seru dong. Ibaratnya kayak lagi makan KFC tuh, kulitnya yang crispy, yang garing disimpan di akhir, bernendang gitu. So guys, seperti biasa, sebelum kita mulai please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support ke aku, agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video kualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. 1, 2, 3. Gadis Malang yang akan kita bahas ini bernama Junko Furuta. Tapi dia bukan orang Malang ya guys, melainkan ia lahir di Misato, Saitama, Jepang pada tanggal 18 Januari 1971. Dan pada saat itu ia masih duduk di bangku SMA di SMA Yashio Minami. Dan di sekolahnya ia sangat populer di kalangan pria-pria di sekolah tersebut karena parasnya yang cantik. Kayak Raisa. Dan ini juga membuat beberapa siswi-siswi di sekolah tersebut sangat iri kepada paras cantiknya si Junko Furuta. Iri, bilang bos. Lagian gue juga heran sama teman-temannya, sama orang-orang kayak gini, kenapa sih harus iri sama temannya sendiri yang ada di sekolah? Kalau misalnya mereka itu punya paras yang cantik, ya nggak sih? Ya, kalau misalnya lu pengen punya paras yang cantik, lu tinggal aja tuh pergi ke Indomaret dan beli masker bengkuang FIFA. Tinggal masker dia tuh amplas muka lu tiap hari pakai masker, biar kinclong, ngejreng. Ya nggak sih? Nggak usah pakai iri-iri gitu kan? Cus pergi sekarang ke Indomaret, mana tau lagi promo buy one get one. Iya, kalau menurut aku pribadi sih, di dunia ini itu nggak ada wanita jelek, ya nggak sih? Yang ada wanita malas yang malas banget untuk dandan atau untuk perawatan. Kayak aku bilang tadi, beli aja masker FIFA bengkuang di Indomaret. Oke, kita balik lagi ke ceritanya. Di Jepang, Junko Furuta tinggal bersama kedua orang tuanya, bersama kakaknya dan juga adiknya. Nah guys, biasanya para pelajar di Jepang setelah mereka pulang sekolah, itu mereka akan lanjut lagi untuk bekerja paruh waktu, mungkin itu di toko atau di supermarket, untuk mendapat tambahan uang saku. Emangnya loh pas pulang sekolah langsung rebahan di rumah leha-leha main Mobile Legends, atau ngecek-ngecekin Line Today, baca berita, Lesti pakai behel, atau pergi ngapel ke rumah pacar dari pulang sekolah, masih pakai baju sekolah, sampai malam, maghrib, belum pulang. Semangat kerjanya orang Jepang itu gila deh, patut ditiru. Oke. Nah, sekarang kita flashback dikit deh. Jadi di sekolahnya Junko Furuta, ada seorang pria bernama Hiroshi Miyano. Nah, si Hiroshi Miyano ini itu adalah seorang yang suka banget ngebully teman-teman di sekolahnya. Ya, tipe-tipe teman-teman kamu tuh yang suka ngebully teman-teman kamu, yang roknya diangkatin gitulah, atau pegang-pegang dada-dada wanita gitulah, yang pokoknya kurang ajar banget deh. Tapi kekurang ajarannya Hiroshi Minato ini itu bukan kekurang ajaran yang kaleng-kaleng guys, bukan kekurang ajarannya biasa-biasa, tapi udah levelnya level dewa gitu deh, udah kayak dewa tingkat tinggi tuh. Kalau di Naruto mungkin kayak Otsutsuki. Karena guys, Hiroshi Miyano adalah salah satu anggota dari sebuah geng yang sangat terkenal di Jepang. Ya, seperti kamu tahu, geng Yakuza. Ya, aku nggak usah jelasin lebih panjang lebar lagi ya tentang apa sih, siapa sih geng Yakuza ini, karena kamu pasti udah tahu banget deh dari film-film action yang kamu tonton di bioskop, ya kan, Yakuza yang suka pakai tato-tatoan gitu loh, yang menyeramkan. Dan emang dari zaman dulu banget di Jepang, geng Yakuza ini udah eksis dan udah terkenal sama kekejamannya mereka. Anggotanya dan salah dikit potong, masih mending potong gaji. Ini potong semua guys, potong. Kalau potong ayam mah enak ya dibakar, makan sama nasi hangat sama sambal cobek. Tapi ini potong yang lain, potong. Nah guys, terus biasanya orang nakal itu kan akan identik sukanya ke cewek-cewek yang nakal juga, ya nggak sih? Pria nakal suka cewek yang nakal juga. Tapi nggak tahu pas banget, kebetulan banget emang si Furuta lagi sial aja, si Miyano yang termasuk golongan cowok-cowok nakal, bad boy gitu, dia malah tiba-tiba suka banget sama si Furuta yang notabene adalah, Furuta ini adalah orang yang introvert gitu, gadis yang baik-baik, bukan bad girl gitu. Bisa pas banget dia suka sama cewek yang nggak nakal. Dan karena Miyano sangat suka kepada Furuta, suatu hari kucuk Miyano pun memutuskan untuk nembak si Furuta. Bukan nembak door gitu ya, tapi nembak menyatakan perasaan cinta. Ya, kamu ngerti dong nembak itu gimana konotasinya. Ya, oke, balik lagi, si Miyano nembak Furuta, tapi
Tapi Furuta bilang ke Miyano kalau dia itu sebenarnya belum mau pacaran dulu deh, masih mau fokus sekolah dulu. Dan alhasil karena cinta Miyano ditolak sama Furuta, Miyano pun kesal dan dia memutuskan untuk suatu hari gue akan balas dendam. Nah, kita balik lagi nih ke Furuta yang baru pulang dari kerja pada waktunya sekitar jam 8.30 malam. Tepatnya pada tanggal 25 Desember 1988. Jadi waktu itu si Furuta ini itu lagi mau pulang ke rumahnya menggunakan sepeda. Kucuk. Sial banget kan. Pas dia lagi kucuk naik sepedanya, lagi lewat di daerah Misato, yaitu adalah salah satu daerah di Jepang. Dan pas banget waktu itu, Miyano dan temannya yang bernama Nobuharu Minato, mereka itu baru aja selesai ngerampok seorang gadis dan juga habis memperkaos gadis itu yang ada di daerah itu juga. Terus Misato ngedong kalau ada Furuta yang lewat di depan mereka. Terus secara spontan Misato meminta kepada temannya yang bernama Minato untuk menendang sepedanya Furuta sampai Furuta terjungkal. Dan setelah Furuta terjatuh dari sepedanya, maka si Misato pun kucuk mendekati Furuta dan pura-pura menolongnya. Padahal ada maksud busuk di balik itu. Kemudian Misato juga menawarkan kepada Furuta, lo mau nggak gue antarin pulang? Dan si Furuta ini juga kayak nggak berpikir aneh-aneh terhadap Misato dan menganggap dia orang yang baik, mau nganterin dia pulang. Dan tentu aja Furuta yang polos, dia pun nggak nolak, dia pun oke. Ternyata si Miyano malah membawa Furuta pergi ke sebuah gudang tua guys, yang nggak jauh dari lokasi Furuta ditendang tadi sampai terjungkal. Nih ya, untuk para gadis-gadis ABG yang keteknya baru tumbuh bulu tuh, lu jadi cewek jangan polos-polos banget, cukup soft text ya, lu aja yang polos, ngerti? Ya so kita nggak tahu kan orang yang tiba-tiba baik sama kita, apakah dia itu bener-bener baik atau ada maksud syaiton di belakangnya, serigala berbulu gorila, serigala berbulu domba, siapa tahu kan? Makanya jangan gampang percaya sama orang, oke? Nah, pas sampai di gudang tua tersebut, si Furuta pun dipaksa Miyano untuk masuk ke dalam dong, dan di dalam gudang tersebut, Furuta diancam sama Miyano. Lo ya, jangan macam-macam lo sama gue ya, lo nggak tahu gue siapa ya? Gue Teletubbies. Gue Yakuza, geng paling kejam di Jepang. Dan karena Furuta pasti takut dong sama geng Yakuza yang terkenal banget sadisnya di Jepang, otomatis dia kayak, iya aja, Udah itu Miyano juga bilang ke Furuta, pokoknya lu nurutin aja apa yang gue mau, Dan Furuta pun jawab, Terus setelah dari gudang tua tersebut, Miyano pun membawa Furuta pergi masuk ke kamar hotel. Sesampai mereka di kamar hotel, Miyano pun menelpon kedua temannya yang bernama Zo Ogura dan Yasushi Watanabe. Terus dari hotel, mereka bawa lagi Furuta ke rumah orang tuanya Minato. Ini kok ribet banget ya mau memperkaos orang, walaupun memperkaos itu salah, tapi kan kayak ribet banget gak sih? Dari gudang dibawa lagi ke hotel, dari hotel bawa lagi ke rumah orang tua Minato. Kayak kenapa gak dari awal aja sih? Langsung bawa ke hotel gitu? Kita lanjut. Jadi rumah orang tuanya Minato ini itu terletak di distrik Ayase Adachi. Jadi sekarang mereka ada berlima nih, udah kayak Power Ranger. Ada Zo Ogura, Yasushi Watanabe, Miyano, Minato, dan terakhir korbannya Furuta. Nah guys, di situ lagi-lagi Furuta ini itu diancam sama mereka. Furuta, lu jangan macam-macam lo ya. Kita semua tahu lo tinggal di mana. Dari buku yang lo simpan di tas lo. Kalau sampai lo berniat kabur atau lo macam-macam dari kita semua, keluarga lo kita ngerti. Mampus. Dan lagi-lagi karena Furuta ini adalah anak yang mempunyai hati yang polos, kayak soft text yang masih belum dipakai, akhirnya pun kayak dia nurut aja sama mereka karena takut dan gak mau keluarga itu disakiti sama kelima syaiton ini. Keempat dah, syaiton ini 4. Terus pada tanggal 27 November, tepat 2 hari setelah Furuta diculik, orang tua ini ngerasa kok si Furuta tumben banget ya kalau misalnya dia mau pergi nginep ke rumah temannya, itu kan palingan cuma semalam doang, udah itu pulang ke rumah, tapi ini sampai 2 malam gak ada kabar. Alhasil ini membuat kedua orang tuanya Furuta itu panik dan kayak curiga gitu, apa jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi dengan Furuta. Akhirnya kedua orang tua Furuta pun memutuskan untuk memberitahukan ini, melaporkan ini kepada polisi di Jepang. Namun gak lama setelah kedua orang tua Furuta melaporkan hilangnya Furuta kepada polisi, Furuta pun tiba-tiba menelpon orang tuanya dan bilang, pak, gak usah cari gue ya, gak usah telepon polisi atau gimana gitu, gak usah panik, aku cuma nginap aja kok ke rumah temen beberapa hari, beberapa minggu gitu. Dan orang tuanya pun kayak setelah si Furuta telepon mereka pun kayak lebih tenang dan gak mempermasalahkan itu. Tapi sudah ketebak lah guys, dia itu menelpon kedua orang tuanya itu karena dipaksa sama Miyano, si bocah laknat. Jadi Miyano punya ide ini itu agar mereka itu nggak dicari sama pihak kepolisian di Jepang. Jadi mau nggak mau ya jadi gitu deh, si Miyano memaksa si Furuta untuk telepon ke orang tuanya. Nah kan si Furuta dibawa ke rumah orang tuanya Minato, terus orang tuanya itu kayak heran, ini si
siapa gadis yang kalian bawa ke rumah. Dan Minato bilang, oh pak, mak, itu pacarnya dari salah satu temanku ini loh. Dan orang tua pun kayak sebenarnya curiga sih, cuma orang tua juga takut karena orang tua Minato tahu kalau anaknya dan komplotan anaknya itu adalah geng dari Yakuza. Jadi mereka kayak oge aja gitu dan nggak mau terlalu ikut campur karena mereka takut sama geng Yakuza yang sangat sadis di Jepang. Singkat cerita, di rumah orang tuanya Minato lah, si Furuta disiksa secara brutal selama 40 hari. Mampus. Terus yang nyiksa itu bukan cuma mereka berempat doang guys, tapi mereka itu juga sempat ngundang teman-teman Yakuza yang lain untuk datang ke rumah itu untuk ikut nyiksa si Furuta. Wah, dan juga diperkaos secara bergilir. Ya kalau ditotalin itu udah lebih dari 400 kali si Furuta diperkaos secara bergilir. Gilir lagi. Ya kalau misalnya lo lagi main Mobile Legends tuh udah top global kali ya. Jadi kan si Furuta ini gak cuma diperkaos guys, dia juga disiksa secara menggila, secara sadis, secara brutal oleh mereka semua. Jadi tubuh Furuta itu sempat digantung di atas plafon gitu, terus dijadiin kayak sasak tinju gitu loh, dan digebukin sama mereka pakai bubble guys, gila gak tuh? Dan yang dihantam pakai bubble adalah perutnya guys. Terus Furuta juga dibuat kelaparan. Setelah Furuta kelaparan, mereka akan memaksa si Furuta untuk makan kecoa hidup guys, sama minum air senia sendiri. Lu bisa bayangin gak sih makan kecoa hidup guys? Lu lihat kecoa terbang aja udah rasanya pengen pindah negara ya gak sih? Ini apalagi disuruh makan kecoa masih hidup. Mampus gak lu, mampus. Sama minum air seni lagi, lu kata itu extra joss cuy. Kau tampol lu, dasar manusia berhati iblis. Mampus. Terus kalau kamu pikir siksa itu berakhir sampai di sini, oh no. Masih berlanjut guys, masih panjang perjalanan ini. Yaitu adalah beberapa bagian tubuh Furuta itu dibakar sama mereka guys. Dia juga ditempelin lilin panas, disudut dengan korek api, dan juga disudut dengan rokok. Lalu yang lebih gilanya lagi, beberapa bagian tubuhnya Furuta itu juga dipotong guys. Orang yang masih hidup, bagian tubuhnya itu dipotong gitu. Dan juga ditusuk sama jarum jahit yang tajam. Bayangin aja udah ngilu banget sumpah. Terus di saat Furuta menahan rasa sakit yang sangat parah, dia tuh malah disuruh mainin itunya guys. Dan mereka itu nonton gitu aja. Sakit gak tuh? Lalu masih ada siksaannya guys. Mereka juga memasukkan benda-benda asing ke belakangnya Furuta. Ngerti kan yang aku maksud? Belakangnya. Sampai dia membuat belakangnya Furuta itu mengalami pendarahan yang hebat. Kemudian di hari ke-16, setelah Furuta disiksa, itu ada seorang dari teman-teman mereka juga, teman-temannya si Miyano juga, sesama geng Yakuza. Itu pria itu sering banget dibully sama mereka. Jadi ya, walaupun mereka sesama geng, itu ternyata ada juga loh yang dibully. Dan pria yang dibully ini tuh kayak kesel sama mereka, dan akhirnya dia memutuskan untuk mengadukan ini semua kepada saudaranya di rumah. Dan saudara ini mengadu kepada orang tuanya mereka, dan orang tuanya baru melaporkannya lagi kepada polisi. Dan hasilnya membuat polisi pun datang ke rumah orang tuanya Minato. Dan katanya nih, saat kedua polisi ini datang ke rumah orang tuanya Minato, mereka ngecek itu kayak nggak ada apa-apa, nggak ada cewek di situ. Padahal sebenarnya di akhir cerita ini, di akhir kasus ini, kedua polisi ini itu nggak pernah ngecek ke dalam rumah orang tuanya Minato. Mereka tuh menganggap ya mungkin ini adalah laporan yang bohong-bohong gitu, kaleng-kaleng dan gak penting. Dan alhasil setelah kasus ini selesai, kedua polisi tersebut pun dipecat karena dinilai gak profesional sebagai polisi. Mampus lu, mampus. Makanya kerja bener cuy, jangan makan gaji buta dasar. Disuruh ngecek malah gak mau. Kemudian sekitar 30 hari setelah Furuta disekap, dia tuh mendapat kesempatan untuk curi-curi nelpon ke polisi. Namun guys, dia malah ketahuan sama Miyano. Dan akhirnya ini membuat Miyano sangat marah kepada si Furuta. Dan dia pun disiksa lagi dengan cara membakar kaki Furuta dan memasukkan botol besar ke belakangnya Furuta, sampai membuat belakangnya Furuta itu mengalami pendarahan yang hebat. Dan juga membuat Furuta kejang-kejang guys. Terus saat Furuta kejang-kejang, dia menganggap si Furuta ini kayak lebay lo, pasti bohongan, actingan lo, pura-pura biar menarik simpatinya kita, biar kita gak nyiksa lo lagi. Nah, Miyano pun membakar lagi si Furuta yang pada saat waktu itu lagi kejang-kejang guys. Gila gak sih lo, orang lagi kejang-kejang udah kayak mau mampus, masih dibakar lagi. Ini si serigala berbulu mipan juju. Ya walaupun gak lama setelah dia kejang-kejang, dia tuh sempat kayak ya gak sampai mampus lah, masih hidup lah guys. Namun saking frustasinya, dia tuh meminta kepada mereka semua untuk lupa deh, habisin gue aja dah, udah dah, habisin gue aja dah, gue udah gak tahan. Tapi tentu aja ini gak diturutin dong sama Miyano dan kawan-kawan yang berhati iblis itu. Dan malah menyuruhnya untuk tidur di balkon luar rumah, padahal saat itu lagi musim dingin yang seperti
Seperti yang kamu tahu, di Jepang kalau musim dingin itu bisa sampai minus derajatnya. Sementara kalau di kamar ber-AC aja itu minimal suhunya 17 derajat aja itu bisa bikin kamu dingin banget, sumpah ya gak sih? Apalagi nih minus derajat Celciusnya tapi kamu disuruh tidur di luar dengan tubuh penuh luka pula. Wow, mampus. Emang gila tuh orang, pengen gue tampol rasanya. Bahkan ya guys, saking parahnya siksaan yang diterima oleh Furuta, itu kandung kemihnya sama ususnya itu nggak bisa bekerja secara normal. Jadi misalnya kayak si Furuta ini itu nggak bisa nahan kencing ataupun nahan pup. Jadi misalnya dia mau kencing atau mau pup itu keluar gitu aja guys, kena ke karpetnya. Dan karena ini membuat karpet si mereka kotor, lagi-lagi Furuta pun disiksa sama mereka dengan cara yang sadis seperti biasa. Terus Furuta juga nggak bisa makan, nggak bisa minum. Setiap dia mau makan atau mau minum itu masuk ke dalam tenggorokannya itu kayak mau muntah lagi gitu guys. Dan karena Furuta selalu memuntahkan makanan dan minumannya, ini membuat mereka juga nyiksa dia lagi. Pokoknya disiksa terus dia tiap hari, tiap waktu. Dan akhirnya pada bulan Januari, karena siksaan yang diterima sama Furuta udah parah banget sumpah, membuat seluruh tubuh Furuta itu babak belur habis guys. Mulai dari wajahnya bengkak, luka-luka di seluruh tubuhnya. Terus yang paling parah dan kasihan lagi, luka-luka itu sampai membusuk dan mengeluarkan bau yang gak sedap gitu. Lalu mereka menganggap karena si Furuta ini itu udah gak bikin nafsu lagi, mereka pun otomatis mencari gadis lain untuk diperkaus, namun gak disekap kayak Furuta. Tapi tetap aja hohengsek gak sih? Hohengsek. Singkat cerita, nyawa Furuta pun berakhir di 4 Januari 1989. Dimana waktu itu seperti biasa mereka menyiksa Furuta dengan sangat kejam dan super gila, parah, memukulnya dengan barbel, menendangnya, meninjunya, sampai meletakkan lilin pendek di kelopak matanya dan juga membuat kelopak matanya itu sampai terbakar gas. Wow. Terus mereka juga sempat membuat posisi tubuh si Furuta ini berdiri, dan setelah Furuta berdiri mereka pukul kaki Furuta dengan tongkat sampai membuat Furuta jatuh terjungkal. Setelah Furuta terjatuh, mereka juga lagi-lagi menyiksa Furuta dengan cara menuangkan cairan lilin ke paha, wajah, lengan, perutnya, terus membuat dia berdiri lagi dan dipukul lagi dengan tongkat begitu terus saja. Dan sampai suatu ketika saat mereka membakar tubuh Furuta itu kayak memberontak gitu kan, kayak memadamkan api yang ada di badannya, tapi tiba-tiba Furuta itu malah nggak bergerak, lalu ya Furuta pun pergi untuk selamanya. Terus mereka pun panik dong, wah ini orang, nih cewek kayak udah nggak ada lagi di dunia. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk membungkus tubuhnya Furuta yang sudah nggak bernafas dengan selimut dan memasukkan tubuh Furuta yang dibungkus dengan selimut ke dalam drum yang bervolume 208 liter. Setelah itu mereka juga mengisi drum tersebut dengan semen basah. Pada saat jam 8 malam, mereka membawa drum tersebut ke sebuah daerah yang bernama Koto di Tokyo dan membuangnya ke dalam truk semen. Singkat cerita, pada akhir Januari 1989, beberapa dari mereka yang pernah menyiksa Furuta itu tiba-tiba ketangkap guys sama kasus pemerkosaan yang mereka lakukan kepada gadis lain. Dan sampai mereka ditangkap, mereka pun diinterogasi dong sama pihak kepolisian. Lu selain melakukan kejahatan ini, pernah lagi gak nih memperkaus wanita yang lain lagi? Dan akhirnya ini membuat mereka mengaku di tanggal 29 Maret kalau mereka lah kelompok yang ada di balik hilangnya Junko Furuta. Terus setelah kepolisian Jepang mengetahui ini, yaitu keesokan harinya, yaitu pada tanggal 30 Maret, drum yang berisi tubuh Furuta pun ditemukan oleh pihak kepolisian. Ya guys, akhir dari kasus ini, beberapa dari mereka yang melakukan kejahatan kepada Furuta itu divonis yang paling ringan 7 tahun sampai 20 tahun. Ya meskipun hukuman ini tuh dianggap bagi banyak orang yang ada di Jepang saat itu kok kayak ringan banget ya, sudah siksa seorang wanita dengan sangat kejam dan memperkaus wanita-wanita lain, kenapa hanya dihukum segitu? Tapi ini juga membuat si hakim pada saat itu juga bingung karena di Jepang sendiri untuk para pelaku kejahatan yang masih di bawah umur ya maksimal hukumannya ya segitu doang, nggak bisa lebih. Akhir cerita, setelah tubuh Furuta didapatkan oleh keluarganya, Junko Furuta pun dimakamkan pada tanggal 24 April 1989. So guys, gimana menurut kamu dari kisah yang baru saja kita bahas? Apakah biasa aja atau sangat seram? Menurut aku sih ya seperti aku bilang tadi, untuk kamu-kamu yang masih muda jangan terlalu polos jadi orang, oke? Yang polos cukup soft text aja yang polos, oke? Tapi kamu jangan polos-polos banget karena kita nggak tahu kan orang itu baik di depan kita, mulutnya manis kayak gula, tapi di belakangnya itu dia ternyata melakukan atau merencanakan sesuatu yang sangat gila, kayak si Miyano ya awalnya niatnya kayak mau bantuin, mau ngantarin, mulutnya manis, ternyata malah dibawa ke gudang dan diperkaus secara bergilir sampai Furuta pergi untuk selama-selamanya. Ya, kita harus lebih hati-hati. Oke. So guys, sekian dulu video hari ini. Please klik subscribe dan download sebagai support kamu aku dan untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Oke. Dan coba like kalau misalnya kamu suka dengan video ini, dan ya, share juga ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu juga bisa lebih waspada dari kasus yang baru saja kita bahas seperti ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.